Baik, perkenalkan nama saya Laila Ahmad dari kelompok 4. Materi saya berjudul pembelajaran remedial dan pengayaan. Langsung saja kita menjelaskan apa itu remedial. Remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remediation. Kata remediation berasal dari kata to remedy yang bermakna menyembuhkan. Jadi, remediasi ditekankan pada proses penyembuhan. Sementara itu, kata remedial merupakan kata sifat, sehingga dalam bahasa Inggris selalu dibandingkan dengan kata benda, misalnya remedial work, yang berarti pekerjaan penyembuhan. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata remedial tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran. Sehingga istilah yang digunakan adalah kegiatan remedial atau pembelajaran perbaikan. Pembelajaran perbaikan adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan. Pembelajaran perbaikan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan tertentu, menggunakan berbagai metode yang diakhiri oleh penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum. Dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Program pengayaan dapat diartikan memberi tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Kegiatan pengayaan pada prinsipnya memberikan kesempatan pada siswa yang pandai untuk meningkatkan pengetahuannya dengan cara dan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya. Dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Paparan dari materi saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran remedial dan pengayaan. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan pembelajaran remedial sama dengan tujuan kegiatan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Secara khusus, kegiatan remediasi bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi yang ditetapkan melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Melalui kegiatan remediasi, siswa dibantu untuk menguasai kesulitan belajar yang dihadapinya. Kemudian, tujuan pembelajaran pengayaan. Pada dasarnya, kegiatan pengayaan bertujuan untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam satu situasi baru, menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kegiatan pengayaan diarahkan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa, melebihi tuntutan minimal bagi seluruh siswa. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran remedial dan pengayaan. Strategi pembelajaran remedial yaitu identifikasi masalah siswa, seperti
Berarti guru harus mengidentifikasi area-area di mana siswa mengalami kesulitan. Terus yang kedua, memberikan materi tambahan. Dengan memberikan materi tambahan atau pengulangan materi yang sulit dapat membantu siswa untuk semakin memahaminya. Kemudian ada tutoring individual atau kelompok kecil. Siswa dapat diberikan bantuan tambahan dalam bentuk tutor individu atau kelompok kecil. Terus ada penilaian berkala. Guru harus terus-menerus memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan remedial sesuai kebutuhan strategi pengayaan, yaitu materi yang lebih kompleks. Kemudian memberikan materi yang lebih dalam atau lebih kompleks dibandingkan dengan kurikulum reguler. Terus ada proyek berbasis atau proyek yang memberikan siswa kesempatan untuk menjalani proyek penelitian atau proyek kreatif yang berkaitan dengan pelajaran. Terus ada diskusi dan debat, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat untuk mempromosikan pemikiran kritis. Terus yang terakhir itu ada tugas tambahan, memberikan siswa tugas tambahan atau pekerjaan rumah yang menantang. Bentuk kegiatan pembelajaran remedial dan pengayaan. Bentuk kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan buku pelajaran dengan pelajaran yang bersangkutan. Kedua, mengkaji ulang soal-soal pembelajaran yang telah lalu. Ketiga, melakukan aktivitas fisik atau praktek. Keempat, kegiatan kelompok atau diskusi kelompok. Kelima, tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan yang lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutor kepada rekannya yang mengalami keterlambatan belajar. Keenam, menggunakan sumber daya lain, misalnya untuk mengatasi kesulitan belajar tentang bagaimana beternak ayam petelur, pedaging. Siswa tersebut bisa mengunjungi salah satu peternak ayam terdekat untuk diminta bantuannya memberikan penjelasan yang lebih gampang. Bentuk-bentuk kegiatan pengayaan. Ada beberapa bentuk kegiatan pengayaan yang dapat diselenggarakan guru, ialah memberikan kesempatan kepada siswa yang istimewa atau pandai untuk pertama, menerapkan pokok bahasa pada situasi yang berbeda. Contohnya dalam pelajaran matematika. Setelah siswa mempelajari tentang hukum Pythagoras sebagai pokok bahasan, siswa yang istimewa atau pandai diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya itu dalam mengukur tinggi beberapa pohon yang berada di sekitar sekolah. Kedua, menciptakan alat atau instrumen atau membuat pameran yang berhubungan dengan pengetahuan dan pembelajaran pada pengajaran pokok. Contohnya, pokok bahasan transmigrasi dilanjutkan dengan kegiatan pengayaan untuk siswa yang istimewa atau pandai dalam membuat gambar peta tentang penyebaran penduduk melalui transmigrasi. Ketiga, menelaah lebih lanjut aspek-aspek yang lebih kompleks dalam konsep yang diajarkan pada pokok bahasa. Contohnya dalam pelajaran ekonomi tentang pokok bahasan yang menceritakan pengaruh pemerintah dan penawaran di Indonesia. Siswa diminta untuk menganalisis pengaruh pemerintah dan penawaran di negara Singapura dan situasi perekonomiannya lain dengan Indonesia. Keempat, menyatakan tafsiran atau keyakinan tentang soal-soal berhubungan dengan pokok bahasan. Contohnya, sesudah menyelesaikan pokok bahasan tentang penduduk Jepang di Indonesia, siswa yang istimewa atau pandai ini ditugaskan untuk menulis atau karangan pendek tentang apa yang terjadi di Indonesia jika Jepang menang dalam perang